Bab 52, Akhir dari budidaya laten. Banyak peraturan yang membatasi secara perlahan diperbaiki. Untuk menghindari balas dendam, menghindari tragedi lebih lanjut, dan mencegah orang-orang di belakang layar mengambil tindakan, aturan baru lainnya diperkenalkan. Jika ada konflik antar aliansi, tidak lebih dari 3 aliansi yang boleh terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Hanya dengan kesepakatan lebih dari 10 aliansi barulah konflik antara kedua aliansi tersebut dapat diselesaikan dengan paksa. Dengan demikian menghindari pertempuran bersama antar aliansi. Ketika konflik antar individu memerlukan perjuangan untuk menyelesaikannya, tidak ada aturan yang keras seperti itu. Selama ketiga aliansi sepakat, konflik kedua pihak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Di permukaan, membatasi pertumbuhan aliansi tampaknya mencegah munculnya raja yang tidak bermahkota. Namun, situasi di hadapan kita juga penuh dengan kerugian. Perkelahian akan muncul dari waktu ke waktu dan telah dilegalkan. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa memasuki Pulau Naga semuanya adalah perwakilan dari semua kekuatan, semua pemuda dan pemudi yang berprestasi, dan semua orang sangat sombong dan bangga. Kemunculan aturan-aturan seperti inilah yang ingin mereka lihat, tidak hanya membatasi kekuatan-kekuatan besar, tetapi juga mencerminkan kehebatan mereka dalam pertarungan hukum. Hanya dalam beberapa hari, arus bawah melonjak di Pulau Naga, lusinan aliansi dengan cepat terbentuk, dan sangat sedikit orang yang tidak bergabung dengan aliansi tersebut. Tentu saja harus ada pengecualian, dikabarkan bahwa orang-orang dengan kekuatan tak terduga telah memasuki kedalaman Pulau Naga. Xiao Chen berjalan keluar dari tebing tersembunyi dan sampai di lembah spiritual yang dipenuhi bunga. Di sini bunga-bunga aneh bermekaran, rerumputan yao bertebaran di tanah, bambu hijau menghijau, terdapat air terjun dan mata air, aliran sabuk giok, dan telaga kecil berwarna hijau, pemandangan yang sangat indah. Binatang kecil seputih salju itu terbaring malas dan tak berdaya di antara bunga dan rerumputan, sudah sangat gelisah selama berhari-hari. Setiap hari, ia mengeluarkan air liur oleh aroma barbeque Xiao Chen, tetapi ia tidak bisa menikmatinya. Terakhir kali ia meminum begitu banyak nektar kehidupan, perutnya membuncit sehingga tidak banyak mencernanya dalam sebulan terakhir, ia hanya bisa menghela nafas kegirangan saat dihadapkan pada makanan yang lezat. Melihatnya ngiler terus-menerus, Xiao Chen merasa sangat lucu. Selama masa pelatihan ini, Xiao Chen menamainya Keke. Awalnya saya ingin memanggilnya, haha, karena senang ketika sedang bahagia. Dia selalu tertawa, dan dia mendapatkan nama yang terdengar mirip dengannya. Ketiga kerangka tersebut telah membuat terobosan besar dalam budidaya mereka selama periode ini, dan alasannya adalah karena kristal kehidupan yang dilemparkan oleh binatang kecil itu kepada mereka. Awalnya Xiao Chen sedikit khawatir saat melihat mereka bertiga menyerap kristal tersebut, karena mereka adalah makhluk gelap dan takut konflik karena atribut energinya. Namun, pengamatan menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir sama sekali. Mereka bukanlah tipe jiwa mati seperti yang dibayangkan, cahaya jiwa mereka abadi dan tidak berbeda dengan jiwa manusia dalam arti biasa, bahkan jauh lebih kuat dari kekuatan jiwa manusia biasa. Meskipun kristal nektar kehidupan hanya sebesar buku jari, energi murni yang dikandungnya tidak terbayangkan, dan tidak lebih buruk dari kristal naga. Kristal itulah yang memungkinkan ketiga kerangka melintasi jurang alami di jalur budidaya. Awalnya mereka pertama kali memasuki alam metamorfosis, tetapi mereka sangat tidak stabil,
bahkan kadang-kadang mereka jatuh dari alam ini setelah pertempuran sengit. Tapi sekarang dia telah langsung memasuki transformasi tingkat kedua, kerangka putihnya lebih halus dan tembus cahaya, dengan kilau seperti batu giok. Yang lebih penting adalah mereka telah mengalami beberapa perubahan yang aneh, sebuah tanda seperti teratai muncul di tulang dahi ketiga kerangka tersebut, yang dapat memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Samar-samar, Xiao Chen merasa bahwa pembentukan merek tersebut akan memberikan manfaat besar bagi ketiga kerangka tersebut, mungkin sebagian besar esensi nektar kehidupan terkondensasi di sana. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menjadi master sejati dan dapat bersaing dengan Xiao Chen melawan musuh yang kuat. Xiao Chen masih tidak tahu perubahan apa yang terjadi di dunia luar akhir-akhir ini. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan, tapi kali ini dia tidak membawa ketiga kerangka itu, karena terlalu mencolok. Berjalan sendirian melalui hutan tua yang lebat, dia kembali ke daerah yang dikenalnya dan segera menemukan banyak keanehan. Tak lama kemudian, Xiao Chen akhirnya mengetahui tentang apa yang terjadi baru-baru ini, mengenai aliansi dan perumusan peraturan kelangsungan hidup, yang membuatnya sangat menyadari pro dan kontra. Di permukaan, sepertinya ada batasan di Pulau Naga, tapi pertarungannya sepertinya sepenuhnya legal. Meski bersembunyi di persembunyian, namun banyak sekali penggarap di kawasan ini, dan keberadaannya segera diketahui. Potretnya pernah dilukis di bendera kulit binatang, dan beberapa orang pernah melihatnya. Semakin banyak orang yang mendengarnya. Dia pernah membakar separuh lembah manusia pohon dengan api yang kejam. Xiao Chen kini dianggap sebagai selebriti. Sekarang setelah dia ditemukan, untungnya Xiao Chen tidak lagi menyembunyikan keberadaannya dan mulai berjalan secara terbuka di pegunungan dan hutan. Pertempuran telah disahkan dan dia tidak dapat memprovokasi dan membalas dendam sesuka hati. Dia sangat menantikan Zhao Lin Saya datang kepadanya secara langsung untuk melakukan pertarungan hukum yang menentukan dengannya. Segera seseorang mendatanginya, tetapi itu bukan Zhao Liner. Seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi tertentu, tetapi Xiao Chen dengan sopan menolak. Sejak itu, orang-orang muncul dari waktu ke waktu, dan beberapa aliansi telah memberikan bantuan kepadanya. Namun, semuanya ditolak dengan sopan oleh Xiao Chen. Dia tidak ingin terikat pada aliansi tertentu. Ketika sampai tidak jauh dari tempat munculnya naga gajah ular, Xiao Chen harus berhenti karena ada yang menghentikannya dengan ekspresi jahat di wajahnya. Ternyata adalah Kayao, seorang barbar muda dan kuat. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi, kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Wajah Kayao sangat muram. Pertarungan terakhir sangat memalukan baginya. Tepat ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen telah memasuki area ini, segera datang ke pintu. Namun, meskipun dia dikalahkan secara menyedihkan dalam pertempuran terakhir, jiwa binatang purba di tubuhnya secara bertahap bergabung dengan tubuhnya, yang membuatnya frustrasi dan kesal, tetapi pada saat yang sama, dia secara bertahap mengembangkan kepercayaan diri yang kuat. Dia sangat ingin melawan Xiao Chen lagi untuk menghapus rasa malu masa lalu. Hari ini adalah kesempatan langka. Aku akan mencabik-cabikmu kali ini. Kayo menggeram pelan. Tubuh setinggi 3 meter itu tampak sangat menakutkan di bawah bayang-bayang hutan. Dikatakan bahwa pertempuran itu telah dilegalkan. Apakah kita perlu mencari seseorang untuk menyaksikannya? Xiao Chen tidak takut dan bahkan terlihat sedikit santai. Tentu saja, meskipun Kayo memiliki sifat bawaan binatang,
dia tidak berani main-main sendirian. Lagi pula, berbagai peraturan baru saja diundangkan, dan dia tidak ingin menjadi orang pertama yang menghancurkannya. Mungkin dia akan dilakukan oleh seseorang dengan niat pasal yang berujung pada kematian. Ada banyak pembudidaya di daerah ini, dan beritanya menyebar sesegera mungkin. Pendiri 3 aliansi muncul di tempat, dan mereka dengan suara bulat setuju bahwa duel ini dapat dilanjutkan. Namun Anda perlu memilih tempat lomba yang lain, karena area ini terlalu dekat dengan naga ular gajah. Agar tidak memperingatkan naga ganas tersebut, Anda harus menjauh dari sini. Beritanya menyebar dengan cepat. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hukum pertama yang terjadi setelah aliansi muncul dan berbagai pembatasan diberlakukan. Ini sangat menarik. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 orang berkumpul di tempat pertempuran yang baru ditentukan, lebih dari selusin aliansi datang, dan lebih banyak orang datang ke sini. Bab 53, Pertempuran Sengit. Tunggu sebentar. Setelah menerima berita tersebut, Yarod akhirnya tiba di sini sebelum pertempuran dimulai, dan di belakangnya adalah anggota aliansi alami yang dia buat bersama Kayo. Yarod kelihatannya tidak terlalu baik. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Kayo, jadi dia berteriak keras, seseorang ingin melawan Xiao Chen dulu. Banyak dari ratusan petani yang hadir tertawa terbahak-bahak. Ada juga beberapa orang yang memiliki ekspresi sangat cuek, toh itu tidak ada hubungannya dengan mereka, selama masih ada pertarungan hidup dan mati yang harus disaksikan. Wajah Kayo pucat. Meskipun dia tahu bahwa Yarod mengkhawatirkannya, dia masih sangat marah. Dia merasa sangat malu di depan banyak orang. Masih ada seseorang yang ingin melawanku dalam pertarungan yang menentukan. Kayo, apakah kamu setuju? Jika kamu ingin bertarung 2 lawan 1, aku bahkan setuju untuk membiarkan dia bergabung denganmu untuk melawanku dalam pertarungan yang menentukan. Xiao Chen tahu bahwa Kayo tidak akan setuju. Namun, atas sinyal Yarod, seorang ahli mantra terbang keluar dari aliansi alam, dia menangkap kata-kata Xiao Chen dan berkata dengan keras kepada orang banyak yang menonton, "Oke, karena Xiao Chen setuju, maka saya juga akan melawan dia." Ini benar-benar tidak tahu malu dan berkulit terlalu tebal. Xiao Chen tidak menyangka Yarod akan benar-benar menyuruh orang melakukan ini. Dia benar-benar melepaskan harga dirinya. Sebagai pendiri Natural Alliance, Yarod adalah orang pertama yang menyetujui atas nama aliansinya sendiri. Aliansi kedua yang disepakati adalah Lembah Suren, dan Zhao Liner juga tiba di sini saat ini. Yang ketiga setuju adalah aliansi bernama Fei Yun, yang didirikan oleh seorang wanita cantik bernama Li Miao. Xiao Chen tidak ingat pernah menyinggung wanita seperti itu, tetapi ketika dia melihatnya dan Yarod berdiri tidak jauh, dia segera mengerti bahwa kedua aliansi itu tampaknya memiliki semangat yang sama. Banyak orang yang menertawakannya, ini keterlaluan. Kayo meraung marah dan berteriak pada master kutukan yang terbang di atas, "Mundur, jika kamu berani mengganggu pertarungan menentukanku dengan Xiao Chen, aku akan mencabik-cabikmu dulu." Wajah master kutukan berambut pirang bernama Dimans berubah menjadi hijau dan putih. Dia sudah ditertawakan ketika dia bergegas melawan Xiao Chen dengan Kayo, tapi sekarang dia dimarahi dan ditegur oleh Kayo. Ekspresinya berubah saat itu. Dia dengan marah berguling menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. "Aku bersumpah, jika ada yang mengganggu duel kita, aku, Kayo, akan bertarung sampai mati." Raungan binatang buas yang rendah melonjak melalui hutan,
penuh aura jahat. Iarot tidak berdaya, dan wajah Master Mantra Pirang Dimans menjadi pucat, selingan singkat sebelum pertempuran berakhir seperti ini. Kayo meraung keras, mengguncang pepohonan di hutan. Dia penuh dengan kebinatangan. Cahaya hijau ganas secara bertahap muncul di matanya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, tubuh iblis setinggi 3 meter itu meledak dengan aura tirani, dan kepalanya dipenuhi dengan amarah. Rambut coklat panjang itu menari dengan liar, sangat ganas. Dua binatang buas besar, setinggi 10 meter, sepenuhnya terkondensasi oleh cahaya ilahi, memancarkan aura ganas yang menakjubkan, muncul di belakang Kayo. Salah satunya adalah serigala Dewa Qian yang berenergi, dan yang lainnya adalah harimau ganas kuning yang berenergi. Bayangan ganas yang besar menjulang dan mengeluarkan semburan raungan yang membuat jantung berdebar-debar, membuat Kayo terlihat sangat menakutkan. Perlindungan tubuh binatang. Seperti Raja Binatang Buas, Kayo dikelilingi oleh cahaya ilahi dan meraung ke arah Xiao Chen. Cakar besarnya hendak merobek kekosongan, memancarkan cahaya biru kuning cemerlang yang mengubah ruang. Xiao Chen juga sama mengesankan. Ia, seluruh tubuhnya seperti gunung, memancarkan aura yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya, dan api ilahi melonjak. Dia mengambil langkah maju, dan bumi bergetar. Dengan serangan yang keras, tangan Xiao Chen meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang, seperti pisau dari langit, menembus kekosongan sejauh beberapa kaki dalam radius. Cahaya cemerlang itu menyebar, dan area sekitarnya benar-benar tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya energi yang menakutkan, samar-samar Anda dapat melihat cahaya ilahi seperti kuda, terus-menerus bertabrakan dengan dua binatang buas besar, dan aura mengerikan yang meletus terus menjadi kuat di pegunungan. Banyak anggota aliansi yang berada di pinggir lapangan, dan banyak orang yang menonton pertandingan berubah pikiran. Tanah mulai bergetar, pepohonan berguncang dengan liar, daun-daun berguguran beterbangan, dan area di dekatnya dipenuhi dengan dampak kekerasan dari energi yang sangat kuat. Dua orang di lapangan bergerak seperti kilat dalam cahaya terang, meninggalkan di belakang cahaya yang menyilaukan, gambar demi gambar, mereka bertarung satu sama lain dengan cepat dan terus-menerus bertabrakan. Berbagai gerakan membunuh yang indah dilakukan puluhan kali setiap saat, melebihi reaksi visual banyak orang. Ini adalah konfrontasi hidup dan mati antara orang-orang kuat. Cahaya ilahi, bayangan, cakar iblis, jiwa binatang, pisau ringan, saling melengkapi, dan energi menakutkan menyebar ke segala arah. Di sekitar mereka, pepohonan terus tumbang. Bahkan setelah perang, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tidak dapat menahannya. Cabang-cabang dan dedaunan yang patah beterbangan di langit, dan serbuk gergaji beterbangan di langit seperti kepingan salju. Keduanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti api dewa yang menyala-nyala, karena begitu cepatnya, pergerakan mereka di lapangan seperti sambaran petir yang menari dengan liar. Oh, Kayo meraung liar, melompat tinggi ke langit, menukik ke bawah seperti elang, cakarnya yang besar dengan kuat menggenggam lengan kanan Xiao Chen yang sedang terbang ke udara, dan hendak membalikkan tubuhnya, naik, tapi sulit untuk diguncang. Xiao Chenru tidak bergerak sama sekali, tapi memutar pergelangan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kirinya, dan melemparkan Kayo setinggi 3 meter itu dengan punggung yang kuat. Dengan cahaya ilahi yang melonjak, Kayo merobohkan 11 pohon kuno secara berurutan sebelum jatuh di antara cabang dan dedaunan yang patah. Dia meraung dan menyerang lagi. Namun,
Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia dikalahkan oleh Xiao Chen, memikirkan kekalahan terakhir yang membawa bencana, kepercayaan dirinya yang kuat terguncang. Xiao Chen naik ke udara lagi dan menyapukan kakinya terus-menerus di udara, cahayanya menyilaukan. Kaiyao mengangkat tangannya untuk menahan dan menahan pukulan berat. Ledakan. Kaiyao tersapu oleh Xiao Chen di udara. Cahaya menyilaukan meledak, dan hutan besar hancur karena dampak energinya. Semua orang yang menonton pertempuran itu adalah pahlawan generasi baru, tetapi banyak orang yang mau tidak mau mengubah warna mereka ketika melihat pertempuran ini. Kaiyao meraung marah, tapi begitu dia berdiri, Xiao Chen yang bergegas ke arahnya seperti kilat, meraih lengan kirinya dan membuangnya. Lalu Xiao Chen memutar kaki kanannya ke udara dan memukul Kaiyao, keras, menghantam tanah. Kemudian, dia meninggalkan bayangan di udara dan mengejarnya. Dia menginjak keras dada Kaiyao dengan kedua kakinya. Jika dia melangkah keras, tubuhnya pasti akan roboh. Kaiyao merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan terakhir telah meninggalkan bayangan di hatinya, dan kali ini dia dikalahkan secara menyedihkan. Pada saat ini, dia kehilangan seluruh energinya dan buru-buru menggulingkan tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Kaki Xiao Chen menginjak tanah, dan tanah berguncang dengan keras, dan retakan besar yang mengerikan muncul di tanah, menyebar ke kejauhan. Retakan. Xiao Chen melangkah keluar lagi, dan suara patah tulang membuat kaki Kaiyao patah, dan jeritan terdengar di hutan. Xiao Chen menyapu dengan kaki kanannya, dan Kaiyao terlempar ke udara. Dengan cahaya cemerlang di sekujur tubuhnya, Xiao Chen melompat ke udara, meraih lengan Kaiyao dengan kedua tangannya, dan mematahkan lengannya dengan dua klik yang tajam. Bab 54, Master Sihir yang Melangkah. Berhenti. Master mantra Pirang-Dimans terbang dengan cepat, seperti sambaran petir emas. Dia mengucapkan suku kata aneh di mulutnya. Saat dia melambaikan tangannya, mantranya dilepaskan. Seekor ular energi besar yang panjangnya beberapa meter menari dengan sangat besar, tubuh tersapu menuju Xiao Chen. Tidak tahu malu, berarti orang-orang yang menyaksikan pertempuran tidak tahan. Sebelumnya, Dimans memanfaatkan kata-kata Xiao Chen dan mendapatkan kualifikasi untuk melawan Xiao Chen dengan cara yang sangat memalukan. Namun, dia ditolak oleh Kaiyao, tetapi sekarang dia benar-benar bergegas lagi, datang mendekat dan melancarkan serangan. Rupanya di bawah instruksi Yarod, mereka takut Kaiyao akan dibunuh, dan sekarang mereka tidak lagi peduli dengan kulit mereka. Xiao Chen mendengus dingin, meraih Kaiyao yang terluka parah, memutarnya dengan keras, dan menghantamkannya ke arah ular energi. Ledakan. Ular raksasa berenergi itu roboh di udara, dan tubuh Kaiyao patah di banyak tempat. Xiao Chen mendorong tubuhnya ke tanah, lalu melemparkannya dan meninju dadanya. Tinjunya seterang komet yang melewati langit, meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, menghantam dada Kaiyao dengan keras, dan pada saat yang sama, bilah cahaya yang menyilaukan menebas lehernya, membuatnya terbang selama 20 detik meter jauhnya, lebih dari selusin pohon kuno tumbang secara berurutan. Kaiyao adalah lawan yang patut dikagumi, tetapi lawan tetaplah lawan. Tidak peduli apa seni bela dirinya, dia tetaplah musuh. Ketika dia bertemu dengannya, dia tidak bisa duduk dan minum dan berbicara. Dia hanya bisa saling berhadapan, hidup dan mati. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung mencoba yang terbaik.
Saya ingin membunuhnya. Namun, karena banyak hal yang mengejutkan, dia tidak membunuh Keo. Keo berasal dari suku barbar, dan banyak orang kuat dari suku ini memiliki jiwa binatang purba yang tersegel di tubuh mereka. Tidak ada keraguan bahwa Keo memiliki jiwa binatang purba di dalam tubuhnya, dan itu adalah inkarnasi dari dua jiwa, jiwa serigala ilahi dan jiwa harimau ganas. Pada saat ini, potensi jiwa binatang purba adalah terstimulasi, meledak dengan cahaya cemerlang, menghalangi itu menyerap sebagian besar kekuatan pukulan Xiao Chen dan menyelamatkan nyawa Keo. Namun, sebagian besar tulang Keo patah dan dia menderita luka berat yang tak terbayangkan. Dia akan menjadi cacat dalam waktu setengah tahun dan tidak lagi dapat mengancam Xiao Chen. Penonton dari semua aliansi berada dalam keributan. Kekuatan Xiao Chen sangat mengesankan mereka sehingga banyak dari mereka yang sangat terkejut. Di kejauhan, Yarod meraung dan menangkap kayu yang jatuh dari udara. Dia memandang Xiao Chen dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di sisi ini, Master Kutukan Demons sudah bertarung dengan Xiao Chen, mantra terus dipancarkan, guntur dan kilat ungu, api bawah hitam, ular raksasa energi, pedang sihir api, terus menari, meledakkan Xiao Chen. Namun, dalam tinju brilian Xiao Chen, semua energi mantranya runtuh, sehingga sulit untuk melukai tubuhnya. Lambat laun Demons menjadi cemas. Ia sempat diejek dan dihina saat muncul di tempat kejadian. Kini ia bertengkar dengan orang yang baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Ia begitu sial sehingga membuatnya semakin kesal. Ketinggian terbang Demons semakin dekat ke tanah. Ia harus mendekat perlahan karena Xiao Chen terlalu kuat dan mantra yang terlalu jauh tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Chen. Namun, ini tidak berpengaruh apapun, tetapi membuat pertarungan klasik Xiao Chen menjadi mungkin. Xiao Chen dengan tajam menangkap peluang bertarung, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus tampak seperti bayangan sekilas, meninggalkan bayangan di hutan. Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke pohon kuno yang menjulang tinggi, lalu melompat. Di bawah tatapan luar biasa dari banyak pahlawan muda yang menyaksikan pertempuran, Xiao Chen melangkah ke dalam kehampaan, berlari cepat di udara, berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan beberapa bayangan, menginjak tubuh Demons, dan kemudian mendorong dengan kuat dengan kedua kakinya. "Injaklah!" teriak Demons sambil menggendong Xiao Chen dan terjatuh. Ledakan. Ketika dia jatuh ke tanah, sebagian besar tulang di tubuh Demons kutukan pirang itu patah. Xiao Chen melambaikan tangan kanannya ke belakang sedikit dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Cahaya ilahi yang cemerlang menyapu kepala Demons. Itu berguling ke bawah dari leher dan darah muncrat. Ini sangat mengejutkan, ini bisa disebut pertarungan klasik. Seorang ahli kutukan yang bisa terbang di udara sebenarnya dimasukkan ke dalam kehampaan oleh seorang pejuang. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ini akan menjadi bahan ajar klasik bagi para pejuang untuk melawan ahli kutukan. Banyak penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Banyak aliansi ingin merekrut Xiao Chen, dan banyak orang yang siap berbicara dengannya. Pertarungan yang indah telah berakhir, dan banyak orang membicarakannya. Ini adalah pertarungan hukum pertama setelah aliansi didirikan, dan ini juga merupakan pertarungan yang sangat seru. Xiao Chen pasti akan mengalahkan selebriti Pulau Naga sampai akhir. Banyak orang yang mengulurkan ranting zaitun kepadanya, tetapi Xiao Chen dengan sopan menolaknya karena dia tidak ingin terikat pada aliansi tertentu.
Dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi baru-baru ini. Dia tahu Pulau Naga selanjutnya akan seru dan kejam. Bagi individu, jika cukup kuat, ia mungkin bisa mendapatkan segalanya. Jika tidak cukup kuat, ia mungkin penuh bahaya. Dia telah mendengar bahwa beberapa praktisi cantik dengan penampilan luar biasa menawarkan diri mereka kursi kepada pendiri aliansi tertentu. Dan baru hari ini, dia sendiri yang mengalaminya secara pribadi. Sebenarnya ada seorang kultivator wanita menawan dan seksi yang mengulurkan cabang persik merah muda kepadanya. Xiao Chen adalah pria normal. Wanita cantik juga menggoda dia, tapi dia menolak. Dia jelas mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang. Hal pertama yang harus dilakukan di Pulau Naga yang berbahaya adalah bekerja keras untuk meningkatkan budidaya Anda. Adapun hal-hal lain, akan ada banyak peluang di masa depan. Setelah perang, Xiao Chen sangat tenang. Pulau Naga yang penuh bahaya dan kegembiraan tidak menakutkan baginya, sebaliknya mungkin penuh dengan peluang dan tantangan. Ada yang senang, dan wajar saja ada yang marah. Pada saat ini, aliansi alami yang diciptakan oleh Yarod dapat digambarkan penuh dengan kemarahan dan kebencian. Hal yang sama berlaku untuk Lembah Suren. Bagaimana Zhao Liner bisa bahagia? Di aliansi abadi, Ren sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Baik dia maupun Yan Qingcheng tidak pergi menonton pertempuran. Dia tidak percaya bahwa Kayao akan dikalahkan oleh Xiao Chen. Yan Qingcheng yang cantik berdiri di depan air terjun yang spektakuler dengan sedikit kejutan, kekuatan Xiao Chen melebihi ekspektasinya. Ren, seorang pria pirang tampan, perlahan-lahan tersenyum dingin dan berkata, "Pria yang menarik, saya ingin mencoba sendiri keahliannya. Jangan bertindak gegabah. Dilihat dari rumor yang beredar, bahkan jika kamu mengalahkannya, itu akan sangat sulit." Dia sangat pandai menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Penampilan Yan Qingcheng tiada taraf, seperti mimpi. Dia menutupinya, dan aku juga keberatan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.